Halo, kembali lagi dengan saya Tevilis dengan video tutorial gitarnya. Pada video kali ini kita akan khusus mengetahui sebuah rahasia dalam pergitaran, yaitu rahasia bagaimana menentukan cara menggenjreng dalam sebuah lagu. Seringkali pada saat kita mendengar lagu, wah ini genjrengannya gimana, harus bagaimana, harus kocokannya atau genjrengannya bagaimana, dan pusing dan akhirnya jadi standar doang. Nah, pada video kali ini Kateo akan mengajarkan beberapa hal yang sangat penting, rahasia yang sangat penting yang bisa kalian aplikasikan dalam menemukan genjrengan dalam sebuah lagu. Sebenarnya ada tiga, biasanya Kateo mendengar sebuah lagu terus ada tiga rahasia atau tiga hal yang kita harus perhatikan. Kita akan langsung mulai saja. Yang pertama adalah genre lagu tersebut. Nah, genre bisa pop, pop jazz, jazz, rock, blues, country, dan segala macam. Nah, kalian harus mengenal setiap genre tersebut gitu ya. Mengenal setiap genre sehingga tahu gitu. Biasanya kalau jazz itu seperti apa ya genjrengannya ya. Kalau pop bagaimana, kalau rock bagaimana. Nah, Kateo akan memberikan sedikit contoh misalkan seperti ini. Nah, itu biasanya dipakai blues. Atau misalkan yang kayak gini. Itu pop. Ya, kalau misalkan kita jadi itu juga pop rock gitu ya. Jadi masing-masing kalian harus tentukan genrenya. Oh, misalkan ini lagunya pop. Kalau pop beatnya ya normal gitu. Kalau misalkan rock, metal, pop rock itu beatnya yang kenceng. Jadi si downstroke atau genjrengan ke bawahnya. Misalkan. Nah, jadi lebih banyak apa ya? Beatnya gitu ya, lebih banyak. Nah, kalau jazz dia misalkan seperti ini. Jadi jazz itu kalem-kalem gimana gitu, banyak menggunakan teknik staccato dan juga slap tangan kanan. Nah, itu jadi masing-masing genre sebenarnya punya genjrengan yang khas sendiri gitu. Nah, itu rahasia pertama. Setelah kalian mengenal genrenya apa, yang kedua adalah jenis ketukan. Nah, jadi ketukan itu ada 4/4, ada 6/4, ada 6/8, ada 3/4, dan sebagainya. Nah, seringkali pada saat kita menentukan genjrengan, kok nggak pas ya? Karena menentukan genjrengannya salah. Misalkan lagu Bukti. Lagu Bukti itu itu seharusnya 6/8. Tapi kalau misalkan kalian pakai ketukan yang 4/4, nggak masuk sama sekali. Katanya juga bingung gitu ya cara genjrengnya kalau 4/4 gimana. Jadi hal yang kedua yang paling penting dan juga rahasia kita dalam mengetahui genjrengan dalam lagu itu harus kalian tentukan dulu ketukannya. Kalau misalkan 6/4, cara tahunya gimana? Jadi kalau yang tadi si Bukti lagi, itu Surat Cinta Untuk Starla ya. Pokoknya itulah Surat Cinta Untuk Starla atau Bukti. Nah, itu mirip-mirip gitu ya. Yang paling kerasa itu pada saat kalian dengar drumnya atau iringan dari musik itu, misalkan tu pa ma nam tu pa ga pa ma nam. Atau misalkan 4/4 tu wa ga pa tu wa ga pa. Nah, kalian bisa hitung dan rasakan, belajar nggak langsung denger lagu langsung bisa tahu ini 4/4, ini 3/4, ini 6/8. Kalian harus banyak mendengar dari alunan lagu tersebut. Yang ketiga adalah tempo ya. Tempo itu kecepatan daripada sebuah lagu. Nah, misalkan kayak I'm Yours, kalian bawakan secara perlahan. Ya, setahun gitu ya kita nunggu mau nyanyi yang apaan gitu ya. Nah, itu kan terlalu pelan. Jadi kalau kita dengar dari lagu aslinya itu cepet.
Nah, yang kalau misalkan cepat itu juga mempengaruhi cara kita menggenjreng. Misalkan jadi kayak gini. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan temponya cepat, genjrengannya juga berubah. Kalau misalkan temponya cepat, kita pakai yang genjrengan pertama. Ini tangan kalian mau secepat apa gitu. Nah, kita ubah jadi genjrengan yang lebih bisa, yang lebih cocok untuk tempo yang cepat. Nah, itu kan tangan kita juga nggak capek, nggak gitu. Tangannya kemana gitu. Nah, kalau misalkan pelan, jangan juga pakai genjrengan yang genjrengan yang cepet gitu ya. Nah, kan jadi aneh gitu suasananya. Lebih baik. Nah, ini temponya pelan tapi masih enak didengar genjrengannya. Jadi kalau misalnya pelan bisa aja satu genjrengan 2 ketukan. Tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga. Terus misalkan dilanjutin. Nah, jadi begitu 3 rahasia yang harus kalian belajar dan juga harus kalian latih terus. Nah, jenis genjreng kalian bisa lihat di 5 genjrengan gampang banget di video KTO yang lain. Atau misalkan lihat-lihat referensi cari belajar lagu yang sedih atau yang senang, nah kalian bisa lihat di situ bagaimana cara mengenjrengnya. Ya, kalau misalkan di lagu pop Indonesia biasanya 4/4. Nah, kalau misalkan seperti semacam akad, payung teduh, itu kalau kalian genjreng biasa, kalau KTO kurang enak ya. Genjrengnya harus disesuaikan dengan si genre lagunya, yang akad itu yang agak nge-jazz, dan juga temponya kan dibawa groovy gitu ya, dibawa enak gitu. Jadi ya disesuaikan saja gitu. Nah, jadi seperti itu rahasia-rahasia yang bisa KTO bagikan. Nanti kalau misalnya kalian mau minta tutorial apa lagi yang ingin teknik disampaikan oleh KTO, silakan komentar di bawah dan like yang paling banyak akan KTO buatkan tutorialnya. Jadi demikian saja video kita kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Tunggu KTO di video-video selanjutnya.